Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan kembali pembahasan soal UTBK. Kali ini kita masuk ke nomor 66. Dua bilangan A dan B memiliki EPB 94 dan KPK sama 280. Jika A sama dengan 40, maka B nilainya berapa? Nah, perlu perhatikan teman-teman, ini ada dua bilangan A dan B ya. Ini ada bilangan A dan B. Nah, ini kita tandai. Kemudian EPB-nya ada 4, kemudian KPK-nya 280. Jadi A dan B ini ya, EPB-nya 4, KPK-nya 280. Nah, kalau A-nya nilainya ada 40 bilangannya, maka B-nya nilai berapa? Kita paham sekali ya. Jadi A ya, EPB-nya 4 ya, yang EPB 4 itu sama dengan ini kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Kemudian KPK-nya 280. Ini artinya 2 pangkat 3. Kemudian dikalikan 5 ya. Kemudian dikalikan 7 ya. 2 pangkat 3 kan 8, 8 kali 5 40, 40 kali 7 sama dengan 280 ya, benar ya. Kemudian kita lihat angka-angka yang sama ini ya. Sekarang angka A sama dengan 40 ya. A-nya sama dengan 40. Kita lihat dari angka yang ada di EPB dan KPK ini ya. Mana yang bisa dikalikan, berapa kali EPB bisa kalikan 40 ya. Maka didapatlah ya sama dengan ya ini ya, 2 pangkat 3 dikalikan 5 ya. Ini nah, ini ya. Jadi ternyata 2 pangkat 3 kali 5 sama dengan 40 ya. Nah, ini sudah dapat ya. Nah, sekarang tinggal B-nya. B-nya berarti sisanya berapa? Kan gitu. Mana sisanya angka yang belum ya? Ternyata 2 pangkat 2 sama 7 kan ya, yang belum. 2 pangkat 2 ya, dikalikan 7 ya, sama dengan 28 ya. Nanti jawabannya nanti B-nya adalah 28 ya. Oke, silakan. Ada nggak jawaban di ini? Ternyata ada ya. Ada jawabannya adalah 28 ya. Ini. Ya, jadi B-nya ada 8. Oke. Ya, ini jawaban 8. Oke. Sekarang 67. Persegi panjang ABCD. Sebanyak ABCD ya. Dan segitiga siku-siku membentuk luas yang sama bergabung membentuk sebuah trapesium. Berapakah panjang DE? Panjang DE ya. Oke, kita lihat. Ya, sebentar. Luas persegi panjang ya. Kita anggap PP persegi panjang itu kan di sini ada 6 kali 5 ya. 6 dikali 5 ya, ini sama dengan 30 ya. Oke. Kemudian bahwa luas persegi panjang sama dengan luas segitiga ya. Bahwa luas persegi panjang sama dengan luas segitiga ya. Segitiga sama dengan 30 ya. Oke, sekarang kita pengen tahu berapa nilai, ini kan ciri DE ya, sementara panjang ini kan alas kali tinggi ya, setengah kali tinggi, maka ini sama dengan ya 1/2 ya dikalikan alasnya kita panjang CE ya, yang CE
dikalikan panjang CD ya. CD. Nah, oke. Nah, panjang berarti nah, sama dengan ya 30 sama dengan 1/2 kan ya, atau langsung aja ya 2 kali ini ya, 2 kali 30 dengan 60 langsung aja ya. Dan 2 kali 3 cuma 60 ya. Oke, kemudian panjang CE-nya kita cari ya. Panjang CE, panjang DE-nya adalah panjang CD-nya adalah 5 ya, karena ini kan sama ya, 5. Maka panjang CE ya, kita ketahui ya, panjang CE-nya adalah ya, sama dengan ya 60 dibagi 5 sama dengan 12. Ya. Nah, panjang CE sudah kita 12, maka kita bisa menentukan panjang DE-nya adalah menggunakan Pitagoras ya. Kalau ini 5, ini 12, 5 pangkat 2, 25, 12 pangkat 2, 144 ya. Maka panjang DE-nya ya, kita dengan Pitagoras dapat ketahui ya. Nah, ini Pitagoras ya. Oke. Nah, ini 12 dikuadratin ya. Oke. Ini juga 5 ya. Kuadratin ya. Ya, maka panjang DE-nya adalah digunting Mut. Ya gambar pusat nggak usah diwarnain. panjang DE-nya ya. Dengan 13 ya. Ada nggak 13 jawabannya ya? Ternyata ada 13 ya. Nah, ini. Oke ya. Ya, kuncinya adalah ini Pitagoras ya, perpaduannya ya. Kita harus tahu cari tahu dulu berapa panjang CE-nya. Kita kasih sudah ketahui panjang CE-nya, baru kita bisa mencari nilai DE-nya ya. Oke, kita teruskan. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus 2x tambah 1 untuk S genap, 2f 1 untuk S ganjil. Jika ada bilangan asli, maka nilai yang tidak mungkin adalah untuk FA ya. Jadi ini gambar boleh tinggal kan ada 2 yang 2 ya, 22. Ini berarti kemungkinannya adalah ini 4 ya. Kemungkinan adalah 4 ya. Kemudian yang ada di sini ya 4x ya. Dan ini atau kelipatannya 4 ya. X ini kelipatannya 4 ya. Yang paling mungkin adalah kelipatan 4, dan 4 itu adalah genap ya. Karena 4 itu genap ya. Jadi yang paling mungkin ya. Yang paling mungkin begitu. Kelipatan 4 ya. Nah, 4 itu adalah 4 itu adalah genap ya, maka ini nanti dapat hasil dengan 2x, dengan 2x ada 4x ya. 4x. Nah, kalau misalkan 4 kali 4 ininya kali 5 20 ya, kelipatan 4 kan 20 ini ya. Kalikan karena 4 adalah genap ya,
maka 20 tambah 1 ya, 21 mungkin ya. Kemudian nah, 4 dikalikan 15, 60 tambah 1, 16 itu benar ya. Kemudian tadi 77 ya, 4 dikalikan nah ini 4 yang 77 itu 19 ya, 19 jika betul ya, tambah 1 jadi 77 ya. Nah, yang paling tidak mungkin adalah B ya. 39 ini paling tidak mungkin ya. Nah, karena pengurangan ya. Sedangkan 4 adalah nilai genap ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, kemudian 69. Salah satu faktor dari 17 pangkat 3 min 5 pangkat 3 adalah ya. Ini kita tulis dalam kurung ya. Ya sekarang ada faktor seperti ini. 17 ya, kita kurangi 5 ya. Kemudian ini 17 pangkat 2 ya. 2 jika ini kita sama, kemudian minus ya 17 kali 15 ya, kemudian plus ya 5 pangkat 2 ya. Ini 5 ya, 5 pangkat 2. Nah, ini kalau kita jabarkan seperti ini sama aja ya, nanti hasilnya sama ya. Yes. Oke. Oke, kita perhatikan ya. 17 kurangi 5 adalah 12 ya. 12. Kemudian 17 pangkat 2 ya. 17 pangkat itu 9, 289 ya. 289. Kemudian dikurangi 100 dikurangi 85 ya. Dikurangi 85. Nah, ditambah 25 ya. Bukan dikurangi, ini plus ya. Bukan kurangi plus, karena ini min ya. Kalau ini min ya, ini menjadi plus nih. Bukan dikurangi, ini juga plus. Oke. Nah, maka hasilnya adalah 12 faktornya. Nah, ininya 25 tambah 85 110 tambah 289 ini 399 ya. 399. Oke, kita lihat salah satu faktor ini adalah salah satu faktor, apakah 12 atau 39. Kita lihat kalau di pilihan opsinya ada 12 apakah jawabannya bisa 12 ya. Tapi karena di sini hanya satu, dan kita lihat 399 salah satunya adalah ini jawabannya. Maka jawabannya adalah D ya. Ini jawabannya D ya. Oke. Oke ya. Oke, kita lihat lagi nomor 70. Diketahui X dan Y masing-masing merupakan bilangan bulat positif. Jika X tambah Y dan X kali Y masing-masing merupakan bilangan prima, maka X kuadrat tambah Y kuadrat juga bilangan prima. Ya, coba kita lihat. Kalau ini X-nya adalah 2, berarti 2 ya.
2 ya. Oh, benar ya. 2, kemudian pangkat 2 ya. Kita pindah aja, jangan di. Kita sini aja deh. Oke ya. Oke. Yang satu misalkan ya. Kita lihat ulang ya. Kita ulangi dulu. Di sini aja deh. Ya. Yang satu ya. X-nya 2 misalkan. X-nya 2. Kita ketik 2 ya. Karena bilang prima kan ya. Nih, X-nya 2 ya. Karena masih bilang bulat positif, X tambah Y dan X kali Y kan adalah 2 ya. Bilang prima ya. Kalau X-nya 2, kemudian Y-nya 1, itu kan kalau tambahkan jadi 3 bilang prima. Kalau dikali 2 kali 1 2 ada bilang prima juga ya, berarti betul ya, berarti angkanya 2, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1 ya. Tambah 1 kuadrat ya. Sama dengan 5 ya. 5. Kemudian 2. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. 2 pangkat 2. Pangkat 3. Ditambah Y-nya 1. Pangkat 3. Sama dengan 9 ya. 3. X pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Tambah Y. Y-nya 1. Pangkat 4 juga. Nah, sama dengan 2 pangkat 4, 16. Tambah 1, 17 ya. Yang keempat, X kurang Y. Ini 2. Kuring 1. Sama dengan 1. Oke. Kita lihat pernyataannya ya. Mana yang benar ya. Pernyataan yang benar adalah ya. Juga bilang prima. Benar nggak? Oh ya benar ya. Bilang prima. Merupakan bilangan kuadrat. Benar nggak? 9 bilangan kuadrat. Oh ya betul ya. Merupakan bilangan kuadrat. Betul ya. Karena 3 kuadrat sama dengan 9. Yang nomor 3, bilangan prima. Benar nggak? 17 bilang prima masuk nggak? Oh masuk. Y, X kurang 1 sama dengan Y. X kurang Y sama dengan 1. Benar nggak? Oh iya berarti benar 1 ya. Maka semua jawabannya adalah benar ya. Adalah E. Ini ya. Ini ya. Ini hasil. Ini ya. Oke ya teman-teman ya itu. Ya. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Misalnya X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2X tambah 4Y tambah Z sama dengan 32. Berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. 1, 2X tambah 2Y min Z sama dengan 10. 6X min 4Y tambah 3 sama dengan 10. Kalau hanya pernyataan 1 teman-teman semua, bisa nggak kita langsung menentukan nilai X-nya? Nggak bisa ya. Jadi kalau kita hanya nomor 1 saja, ini nggak bisa ya. Kita tidak bisa menentukan ya, tidak bisa menentukan ya. Kalau kita hanya melihat di persamaan nomor 1 saja ya. Kemudian di nomor 2 juga sama ya. Kita tidak bisa menentukan. Ya. Tidak bisa menentukan nilai X ya. Coba kita perhatikan ya, bisa nggak dengan persamaan Y kita bisa tahu nilai X-nya berapa? Kan nggak tahu ya, belum bisa. Jadi kalau
masing-masing nomor 1 dan 2 ini masing-masing ya, itu nggak bisa menentukan. Tapi kalau digabung ya, kalau ini jadi persamaan gabungan ini, maka nilai X bisa kita dapat dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 peubah ya, dengan substitusi dan eliminasi ya caranya. Maka kesimpulannya adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk punya pertanyaan, tetapi satu pernyataan tidak cukup ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Jadi kalau kita menggunakan dua pernyataan bisa ya, tapi kalau salah satunya nggak bisa ya. Jawabannya C. Ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Diketahui segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi. Berapakah luas segitiga ABC? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Keliling segitiga ABC 18 cm. Memungkinkan nih kalau AB kan sama ya. Panjang salah satu garis tingginya 3/3 cm. Ini kalau karena sama sisi ya. Sama sisi. Semua sisinya sama kan gitu. Semua sisinya sama. Ya. Terbukti enggak nih? Ya, 18. Kalau dibagi 3, ada karena segitiga dibagi 3 berarti 6 ya. Sisinya 6. Terbukti ya. Berarti terbukti. Nah. Nomor 2, panjang salah satu garis tingginya 3/3. Benar enggak? 6 ya. Kalau kita bikin ini ya. Kalau gambar segitiganya, berarti panjang 6 kuadrat ya. Tingginya ya, tinggi. Kuadratin ya. Kita buktikan. Ya. Sama dengan 6 kuadrat ya. Karena panjang miringnya 6 kuadrat, kemudian salah satunya ya setengahnya ya. Jadi 3 kuadrat ya. 3 kuadrat. 3 kuadrat ya. Maka ya sama dengan 36 ya. Dikurangi 9 ya. Nah, sama dengan 27. Ya, benar nggak 27 lah 3/3? Oh, ternyata benar ya. Maka ya kedua-duanya benar ya. Jadi pernyataan itu dan ya pernyataan 2 tidak cukup ya. 2 pernyataan bersama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1. Nah, ini jawabannya jawabannya D ya. Oke. Oke, jawabannya D ya. Terbukti ya, teman-teman ya. Ini kan tingginya kan kuadrat ya. Kalau diakarin ya, akar 27 lah 3/3 betul ya. Oke. Sebuah garis lurus diketahui tegak lurus dengan garis X tambah 2 y minimal dengan 0. Tentukan persamaan garis lurus tersebut. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Garis tersebut sejajar dengan garis Y sama 2X min 1. Coba tegak lurus ya. Kalau sebuah garis tegak lurus, ini tegak lurus itu ya. Kalau tegak lurus, berarti Y-nya adalah Y-nya sama dengan ini ya. Kalau ini kan plus tadinya ya.
Ini jadi min ya. Min 2 min 1 ini di pada beli X1 ya, koefisien di X1 berarti 1 per 2 ya. Dengan catatan tegak lurus, kata tegak lurus ya. Tegak lurus itu berarti M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Maka kalau tegak lurus ya, kalau tegak lurus. Nah, maka Y-nya ya, kalau ini 1 per 2, kalau tegak lurus ya sama dengan 2 ya. Karena di min 1 dibagi min 1 per 2 ya. Maka sama dengan 2. Benar enggak? Nah, ini garis tersebut sejajar dengan garis Y dengan 2X. Ya, benar ya. Karena Y-nya adalah ini ya. Kalau di sejajar, kalau di gradien ya, maka ini yang diambil ya. Benar-benar. Nah, ini kan ya. Sama nih ya. Berarti betul. Garis tersebut melalui titik 2,5. Benar enggak? Ya. Kalau 2,5. Ya. Kalau 2,5. Nah, ini belum tentu ya. Berarti jawabannya ada A jawabannya. Oke ya. Jawabannya A. Oke. Okay. 74. Diketahui sebuah tabung memiliki luas permukaan 748 cm kubik persegi. Berapakah isi tabung tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Luas alas tabung 154 tabung ya. Tabung berarti 2 PR ya, tabung. Luas selimut tabung 440. Kita coba tabung memiliki luas permukaan 748, berapa isi tabung tersebut. Ini enggak ada kaitan ya. Isinya ada ini enggak ada kaitan ya. Enggak ada kaitan ya, enggak ada kaitan dengan isi ya. Jadi dua-duanya tidak bisa menjawab itu. Jawabannya nggak nyambung gitu loh ya. Yang ditanyakan di sini adalah isi tabung, volume. Isi tabung itu volume ya. Ini volume, sementara di sini yang di ini luas alasnya sama luas selimutnya kan gitu. Dan luas selimut itu kan sama dengan luas permukaan. Jadi nggak ini ya, nggak nyambung. Ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Grafik dari suatu fungsi kuadrat Y sama dengan AX tambah X tambah C berbentuk parabola. Apakah di puncak parabola tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Parabola tersebut memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 2. Berarti belum tentu juga, karena belum ketahui. Nah, ini belum terbukti nih. Belum terbukti. Kenapa? Karena memang nilai A dan B-nya belum ketahui kan gitu. Dari mana kita bisa ketahui nilai titik X min 2, 0,0 dan 2,0 kan gitu. Ini belum terbukti ya. Parabola tersebut terbuka ke atas. Ya betul ya, karena plus ya. Kalau minus itu ke bawah ya. Jadi hanya pernyataan doang yang bisa ya. Oke. Oke, jawabannya B ya. Jadi kita oke ya. Teman-teman itu ya pembahasan soal UTBK ya untuk pengetahuan kualitatif ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan gampang ya. Jadi kalau untuk parabola, kalau positif itu ke bawah ya, kalau ke atas ya, kalau negatif itu ke bawah ya terbukanya.
Baik, demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti ya untuk di pertemuan selanjutnya. Salam sukses semuanya. Salam menuju kampus impian ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.